Halo teman-teman semua, saya atas nama Martinus Pasir dari kelas 10J. Kali ini saya akan membahas soal perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dalam masa pendudukan Jepang dan pengaruh pendudukan Jepang pada saat ini. Yang pertama, latar belakang pendudukan Jepang. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda sebagai saudara tua yang ingin membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Propaganda ini dikenal dengan slogan Asia untuk Asia. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Jepang justru menerapkan sistem penjajahan yang lebih keras dan menekan rakyat. Tujuan Jepang adalah menguasai sumber daya alam Indonesia seperti minyak, karet, dan hasil pertanian untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Berikutnya yaitu kondisi kehidupan rakyat. Jadi, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sangatlah sulit. Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, yaitu antara lain, yang pertama yaitu Romusa atau kerja paksa. Jadi, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk membangun jalan, rel kereta, dan fasilitas militer. Banyak dari mereka yang dikirim keluar daerah, bahkan keluar negeri, dan tidak sedikit yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Yang kedua, kekurangan bahan makanan. Jadi, hasil pertanian rakyat diambil oleh Jepang untuk kebutuhan perang. Akibatnya, rakyat mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Yang ketiga, pengawasan ketat. Kehidupan masyarakat itu diawasi secara ketat. Kebebasan berbicara dan berpendapat sangat dibatasi. Dan yang terakhir, wajib militer dan organisasi semi-militer. Jadi, pemuda Indonesia dilatih dalam organisasi seperti Seinendan, Keibodan, dan PETA atau Pembela Tanah Air. Meskipun bertujuan membantu Jepang, pelatihan ini justru menjadi bekal bagi bangsa Indonesia. Berikutnya itu bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun dalam kondisi tertindas, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Perjuangan dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, perjuangan kooperatif atau bekerjasama secara taktis. Jadi, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan cara yaitu bekerjasama dengan Jepang. Jadi, Jepang membentuk beberapa badan seperti BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, melalui BPUPKI, para tokoh merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, perjuangan non-kooperatif atau perlawanan. Jadi, selain kerjasama, terdapat juga perlawanan terhadap Jepang, seperti yang pertama, perlawanan rakyat di berbagai daerah, penolakan terhadap kerja paksa, dan pemberontakan oleh anggota PETA. Jadi, perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak sepenuhnya tunduk kepada Jepang. Dan berikutnya yaitu menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, terutama setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Melihat situasi ini, para tokoh Indonesia segera mengambil kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, dampak pendudukan Jepang hingga saat ini. Jadi,
Jadi, pendudukan Jepang membawa dampak yang masih dirasakan hingga sekarang, baik positif maupun negatif. Yang pertama dari dampak positif. Jadi, dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatnya rasa nasionalisme. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengalaman militer dan organisasi. Dan yang keempat, persiapan kemerdekaan lebih matang. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, penderitaan rakyat. Yang kedua, kerusakan ekonomi. Dan yang ketiga, trauma sosial. Baik teman-teman, sekian saja pemaparan materi soal dari saya. Sekian dan terima kasih.